Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik Miss Mary, hari ini memang pembahasannya menarik sekali ya. Iya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Betul. Karena itu akan menjadi kenyataan. Betul. Tapi memang kadang-kadang gini, aku setuju nih apa yang dikatakan oleh Miss Mary. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu itu akan menjadi satu kenyataan. Tapi hati-hati dengan sebuah kenyataan yang akhirnya berdampaknya jadinya negatif. Jadi berbanding terbalik. Contoh soal misalnya gini, saya berpikir saya kaya raya, saya kaya. Tapi kenyataannya nggak jadi tuh, berbanding terbalik gitu loh. Nah Gitu itu ya? seperti apa tuh, maksudnya kok kadang-kadang yang kita pikirkan adalah positif, malah tapi ternyata kenyataannya negatif. Negatif. Nah, itu bagaimana, Miss? Terima kasih buat pertanyaannya ya. Oke, nah ini menarik karena banyak orang mengertinya setengah-setengah. Mengertinya berapa? Setengah-setengah. Oke, mungkin mereka pernah dengar, oke, kita harus berpikir positif dan mengucapkan kata-kata positif. Makanya mereka suka mengatakan yang namanya afirmasi. Saya kaya raya, saya sehat, tubuh saya langsing. Semua kata-kata yang positif diucapkan. Tapi kok yang terjadi berbeda? Saya kaya raya tapi kok nggak kaya-kaya? Nah, apa yang terjadi? Saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya adalah bukan hanya apa yang Anda ucapkan, tapi apa yang Anda rasakan. Itu yang justru lebih penting. Quotes saya yang kedua malam ini, kita lihat quotes berikut. Setiap kata yang diimani dengan rasa percaya akan lebih cepat menjadi nyata. Ya, jadi ingat. Oke. Dan hati-hati juga kalau Anda takut akan sesuatu hal, jangan sampai telat. Dan Anda diliputi perasaan, aduh pokoknya jangan sampai telat, dan perasaan kekhawatiran yang terlalu besar, itu akan lebih dipercepat rasa telatnya. Jadi ingat, hati-hati dengan apa yang Anda katakan dan juga apa yang Anda rasakan. Oke? Oke. Baik. Miss Mary, saya ingin sedikit mengulang dari apa yang tadi sudah dikatakan oleh Miss Mary mengenai tadi uang yang ada di dompet. Kan memang kita berharapnya kita kaya raya, tapi pada saat kita lihat di dompet adalah uang 2.000 yang akhirnya menjatuhkan motivasi kita gitu. Betul. Nah, tadi Miss Mary mengatakan bahwa apa yang kita rasakan itu jauh lebih penting. Betul. Jadi pada saat kita melihat uang 2.000 itu, yang kita rasakan itu adalah apakah memang kita harus bersyukur sajakah atau lebih berpikir yang positif. Betul. Bagaimana? Iya, ini udah bener banget yang Mas Irgi bilang. Jadi ketika Anda buka dompet dan mungkin di dompet Anda masih hanya ada 2.000, at least senyum, bersyukur, wow, setidaknya saya masih punya uang hari ini. Oke, nggak apa-apa, dari 2.000 ini nanti bisa jadi 20.000, bisa jadi 200.000, bisa jadi 20 juta. Amin. Ya, jadi diucapkan sesuatu yang positif dan dimulai dari rasa syukur. Mensyukuri satu hal yang ada. Karena dari hal yang kecil kita syukuri, nanti hal yang kecil ini akan mengundang teman-teman lainnya yang lebih besar untuk juga datang ke dalam hidup kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Mary. Nah, Miss Mary, kalau gitu saya ingin mengajak penonton yang ada di sini untuk lebih terlibat. Karena kalau kayak gini harus dipraktekin juga nih. Tidak gampang untuk mempraktekannya kalau kita tidak mencobanya ya. Betul. Oke, kalau begitu saya minta volunteer di sini, ada yang berani maju ke depan, angkat tangannya. Oke, Mas yang pakai baju pink silakan maju ke depan. Mbak yang pakai kerudung kerudung coklat silakan maju ke depan. Yang sebelah kiri ada lagi? Oke, yang paling sebelah kiri silakan maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangannya? Silakan Mas, maju ke depan. Oke, Mas di sini aja Mas, jangan bawa. Jauh-jauh. Oke, Mas siapa namanya? Adrian. Mas Adrian. Yes. Oke, dengan Mbak siapa nih? Alia. Mbak Alia dan Sarah. Sarah. Oke, ini kakak adik bukan? Kok berdiri bisa pas begini ya? Iya ya. Oke. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Mungkin tadi diucapkan. Iya. Oke, nah Miss Mary, mungkin ada yang bisa dipraktekkan oleh mereka. Oh, oke, boleh ya. Nah, jadi di sini ada 3 amplop. Oke. Nah, di dalam amplop ini ada skenario ya Mas Irgi ya. Oke. Ada skenario. Yang saya ingin Anda lakukan adalah ketika Anda menerima amplop ini, nanti kita akan buka satu-satu. Anda baca dan Anda apa yang Anda pikirkan, rasakan dan ucapkan kalau Anda berada dalam situasi itu. Oke, ya. Baik.
Kita mulai dari? Random, acak ya? Oke, siap. Oke, pegang amplop masing-masing. Ya. Kayak amplop ini ya, THR gitu. Ya, sebenarnya isinya tagihan. Oke, bukannya satu-satu ya? Satu-satu. Mas Oke, Irdi? Mas Adrian dulu silakan. Oke. Oke, silakan dibaca dan diucapkan dengan keras. Yang pertama adalah Naik lift di gedung tua. kondisinya adalah naik lift di gedung tua. Terus? Apa yang pertama kali muncul atau terlintas di pikiran Anda saat menggunakan lift di gedung tua? Silakan. Takut jatuh. Takut jatuh. Iya. Jadi yang dipikirkan karena naik lift di gedung tua, Mas Adrian mengatakan takut jatuh. Oke, kira-kira apa yang Anda rasakan dan apa yang akan Anda ucapkan dalam situasi seperti itu? Tolong dong jangan sampai rusak liftnya. Jangan sampai rusak gitu ya. Iya. Dan diimbangi dengan perasaan takut. Iya. Perasaan takut kayak gimana, Mas? Takut lah. Saya yang takut lihatnya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya. Jadi kalau dibilang jangan sampai rusak, jangan jatuh, kata-kata dan perasaan seperti apa yang harusnya lebih baik bisa diucapkan? Ayo, apa? Semoga selamat, semoga aman, semoga selamat. Iya, oke, baik. Jadi hal seperti itu contohnya. Walaupun manusiawi ya tadi yang dipikirkan, karena Betul. masuknya di lift, masuk ke dalam satu lift di gedung tua. Betul, Oke, betul. baik. Itu tadi komentar dari Mas Adrian ya, jadi takut jatuh. Yes. Yang berikutnya, Mbak Alia boleh dibacakan? Satu kelas dengan anak yang dominan nakal dan tinggal kelas. Apa yang terlintas di pikiran Anda saat berada di situasi satu kelas dengan anak yang tinggal kelas dan nakal? Maksudnya nggak naik kelas gitu ya? Ya. Jadi ikutan bodoh gitu atau ikutan nakal? Kayak gitu ya. Ikutan yang ada di terpengaruh pikiran, ya. yang ada di pikiran kamu justru kamu malah jadi ikutan Iya. bodoh dan jadi ikutan nakal. Iya. Oh gitu ya. Oke. Bisa nular gitu ya. Karena kan ini dominan. Oke. Oke. Jadi itu adalah pikiran yang terlintas secara spontan oleh Mbak Alia ya. Iya. Oke, kita simpan dulu. Silakan yang Oke. berikutnya Mbak Sarah ya. Oke, silakan. Lomba lari dengan atlet. Apa yang muncul di pikiran Anda saat mendapatkan situasi lomba lari dengan atlet? Silakan. Takut kalah. Takut kalah. Oke. Baik. Kalah. Oke, Yes. jadi komentar dari Mas Adrian, Mbak Alia dan Mbak Sarah seperti itu karena memang dikondisikan dalam situasi yang Iya. memang tadi sudah tertera di dalam amplop tadi ya. Iya. Oke, bagaimana komentarnya dari Miss Mary? Padahal tadi kita sudah ngasih kebebasan kepada mereka untuk memberikan opini mereka kalau masuk dalam suatu situasi yang memang kita berikan ya secara random. Bagaimana Betul. Miss Mary? Iya, jadi ini adalah respon-respon yang wajar, yang juga manusiawi. Karena saya yakin bukan hanya mereka, mungkin Anda, kita semua pun pasti sempat terlintas pikiran dan perasaan seperti itu, betul? Betul ya. Tapi hari ini kita sadar, hati-hati dengan pikiran dan juga perasaan kita. Ya. Tadi yang lift sudah dibahas. Nah, kalau tiba-tiba Anda sekelas dengan seorang murid yang dominan nakal dan juga tidak naik kelas, Ya. oke? Harusnya Anda nggak merasa takut, nggak perlu takut. Karena kan sebenarnya nggak ada efeknya. Dengan siapa Anda sekelas, itu tidak akan mempengaruhi Anda. Kecuali kalau Anda terpengaruh dan ikut-ikutan dengan hal itu. Ya. Justru bahkan kalau mau dibalik, ya Anda bisa menjadi contoh positif. Dan mungkin bisa membawa teman Anda menjadi lebih baik lagi. Oke. Ya, itu contohnya. Nah, buat yang lari dengan atlet. Ya, apa yang ada di bayangan Anda kalau Anda lomba lari dengan atlet? Udah takut kalah duluan ya. Oke. Padahal kita nggak tahu nih, larinya dengan atlet apa. Kalau atlet catur, siapa tahu Anda larinya lebih jago. Iya nggak? Ya kan? Nah, tapi kalaupun misalnya Anda harus berlomba lari dengan atlet pelari nasional, Muhammad Zohri misalnya. Justru saya bangga loh, bangga kapan lagi bisa lomba lari dengan atlet nasional. Justru perasaannya bukan takut tapi bangga. Dan siapa tahu bisa ketularan, saya bisa belajar, saya bisa lihat dengan dekat bagaimana cara dia berlari, bisa kenalan dengan atlet itu. Nah, jadi ada banyak hal yang terjadi di hidup kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan hari ini kita tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan, itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Dari apa yang saya bisa simpulkan, kita harus berhati-hati dengan kata-kata dan juga pikiran kita pada saat kita masuk ke dalam situasi tertentu ya. Betul. Nah, untuk itu setelah ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang memang bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, di mana
membuktikan dari kata-kata menjadi sebuah satu kenyataan. Kita akan kembali setelah berikut ini, tetaplah bersama kami di I'm Possible, dari Impossible jadi I'm Possible. Kami bisa menjalani kehidupan dengan baik, ya kan? Bukan hanya itu, kami juga bisa mencapai banyak hal-hal tertentu, pencapaian-pencapaian yang itu masanya tidak mungkin. Tapi kita bisa terobos, ya kan? Dengan setiap hari saya menghadap cermin, saya percaya saya akan berdiri di depan orang-orang besar, saya percaya akan berdiri orang-orang hebat, saya akan berbisnis dengan raja-raja, dan sekarang pencapaian-pencapaian itu mulai terwujud gitu. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,